6 kabupaten kota ajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Banding ditolak, 2 orang terdakwa penyelundupan narkoba tetap dihukum mati. BMKG imbau masyarakat siap siaga terhadap potensi bencana di akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 11 Desember 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Enam kabupaten kota di Provinsi Jambi telah mendaftarkan sengketa hasil Pilkada serentak tahun 2024. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan tersebut. Pasca pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU memberikan waktu 3 hari ke setiap paslon untuk mengajukan gugatan terkait hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, saat ini sudah ada 6 kabupaten kota yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya Kabupaten Kerinci 3 gugatan, Kabupaten Sarolangun 1 gugatan, Kota Sungai Penuh 1 gugatan, Kabupaten Bungo 1 gugatan, Kabupaten Muaro Jambi 1 gugatan, dan Kabupaten Merangin 1 gugatan. Mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah 1 kali 24 jam penetapan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Sementara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, masih belum ada gugatan atau sengketa pilkada yang diajukan. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas tindak lanjut dari gugatan tersebut, karena saat ini masih dalam register di Mahkamah Konstitusi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Sarolangun hingga saat ini belum menerima laporan resmi permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon Bupati Sarolangun. Pasca penetapan proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di pekan pertama bulan Desember kemarin, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun belum menerima informasi resmi pengajuan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait adanya pengajuan gugatan dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Sarolangun. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, pihaknya belum menerima informasi resmi terkait adanya gugatan hasil pleno yang diajukan oleh salah satu paslon usai masa pendaftaran gugatan telah berakhir sejak hari Jumat tanggal 6 Desember kemarin di Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini KPUD Sarolangun hanya menerima informasi dari media massa dan platform media sosial. Namun secara resmi belum menerima pemberitahuan dari MK perihal gugatan yang dilayangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Jika ada gugatan, maka KPUD bertindak sebagai tergugat. Yuliana menjelaskan, pihaknya pun hingga saat ini belum melakukan persiapan apapun, mengingat KPUD belum mengetahui secara jelas isi dari gugatan yang dilayangkan. Jajaran KPUD Sarolangun akan mengikuti dinamika politik yang berjalan serta menunggu informasi lebih lanjut. Sampai hari ini kami baru menerima dan melihat via elektronik terkait pengajuan 03 untuk ke MK.
Dan adapun pengajuannya sampai hari ini belum ada surat turun dari MK ke kami, ke KPU. Sejauh ini belum. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah diketahui masyarakat Kabupaten Sarolangun secara meluas. Namun demikian, KPUD Sarolangun belum bisa menetapkan calon terpilih Pilbub Sarolangun karena masih menunggu adanya gugatan yang tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh berhasil menyelamatkan uang negara dari penanganan kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024. Uang negara yang diamankan dari tangan tersangka mencapai 5,5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh selama tahun 2024 berhasil menyelamatkan kerugian uang negara dari penanganan tindak kasus pidana korupsi sebanyak 5,5 miliar rupiah. Perkara yang berhasil diungkap oleh Kejari Sungai Penuh dan telah berhasil menyeret para pelakunya ke meja persidangan, diantaranya kasus korupsi pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal yang merugikan negara hingga 700 juta rupiah. Kasus korupsi pengelolaan dana hibah KONI Kota Sungai Penuh yang merugikan negara hingga 700 juta rupiah, serta kasus penggelapan kas Bank BRI unit Kayu Aro sebanyak 5,7 miliar rupiah. Dari ketiga kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga menetapkan 9 tersangka yang kini telah ditahan. Dalam tahun 2024, kita sudah melakukan 4 penyelidikan. Penyidikan itu ada 7 perkara dan kita berhasil membawa ke meja persidangan itu sebanyak 9 orang terdakwa dan kerugian negara yang berhasil kami selamatkan yaitu sejumlah kurang lebih 5 miliar 500 juta rupiah. Kejari Sungai Penuh saat ini masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap perkara yang masuk ke Kejari Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jambi. 2 terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 52 kg tetap dihukum pidana mati. Setelah putusan tersebut, para terdakwa masih diberikan kesempatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Jambi akhirnya menguatkan hukuman pidana mati kepada 2 orang terpidana kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 52 kg. Putusan itu diberikan setelah kedua terpidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi setelah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Afiful Akbar alias Afifi serta Fani Susanto alias Adit. Juru bicara Pengadilan Negeri Jambi, Otto Edwin, mengatakan Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan menguatkan putusan hukuman mati terhadap 2 orang terdakwa. Setelah putusan tersebut, para terdakwa masih diberikan kesempatan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk terpidana narkoba atas nama Afiful dengan Fani ini, hasil dari putusan bandingnya itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi. Jadi tetap diputusnya amarnya bahwa kedua terdakwa itu dinyatakan hukuman mati. Sebelumnya, Satres Narkoba Polresta Jambi mengamankan kedua terdakwa yang akan menyelundupkan pengiriman sabu ke Pulau Jawa. Atas perbuatannya, kedua terdakwa disangkakan pasal penyalahgunaan narkotika dengan hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Asar, TVRI Jambi melaporkan. BPJN Jambi targetkan tidak ada jalan berlubang saat libur Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi memasuki akhir tahun 2024, wilayah Kota Sungai Penuh akan menghadapi puncak cuaca ekstrim. Masyarakat diminta waspada terhadap bencana alam yang berpotensi terjadi. Memasuki akhir tahun 2024, wilayah Kota Sungai Penuh akan menghadapi puncak cuaca ekstrim angin kencang disertai hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci mengimbau warga agar selalu waspada dan siap siaga terhadap potensi bencana alam yang akan terjadi. Informasi yang dikeluarkan oleh BMKG bukan untuk menghentikan bencana alam, akan tetapi untuk meminimalisir dampak yang disebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsi, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SLTA sederajat untuk lebih serius dalam menangani informasi yang dikeluarkan oleh BMKG agar dampak-dampak yang disebabkan dapat diminimalisir daerah yang rawan bencana. Kurnia Ningsi berharap dengan adanya sosialisasi tersebut, generasi muda bisa menyampaikan kepada keluarga dan rekan-rekannya agar warga yang berada di daerah rawan longsor dan banjir bisa siap siaga dan meminimalisir potensi bencana yang akan terjadi di tempat tinggalnya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pemkab Muaro Jambi dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran UMK tahun 2025. Besaran UMK tahun 2025 harus di atas UMK Muaro Jambi pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menerima peraturan yang mengatur tentang penetapan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2025. Yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Trans Muaro Jambi Muhammad Amin mengatakan, Disnaker Trans Muaro Jambi akan mengadakan rapat pleno penetapan UMK yang dijadwalkan pada tanggal 12 Desember besok. Setelah ditentukan besaran UMK di tingkat kabupaten, Disnaker Trans selanjutnya akan mengusulkan besaran yang disepakati kepada gubernur melalui PJ Bupati. Untuk Presiden Republik Indonesia dan ditambah Surat Permenaker nomor 16 tahun 2024, kita berdasarkan surat edaran kita menaikkan upah sebesar 6,5%. Sementara pada tahun 2024, besaran upah minimum Kabupaten Muaro Jambi di angka Rp3.172.413. Besaran tersebut berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan Dewan Pengupah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, BPJN Jambi targetkan tidak ada jalan berlubang di jalur nasional. Perbaikan jalan terus dilakukan guna memastikan akses jalur penghubung antar kabupaten kota maupun provinsi dapat digunakan oleh masyarakat. Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi menargetkan puncak perayaan Natal dan Tahun Baru, jalan nasional di Provinsi Jambi tidak ada yang berlubang. Perbaikan jalan berlubang ini guna memastikan akses jalur penghubung antar kabupaten kota maupun provinsi dapat dinikmati masyarakat di saat libur Natal dan Tahun Baru. Kepala BPJN Jambi, Ibnu Kurniawan mengatakan, jelang perayaan libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sejumlah jalan berlubang hingga saat ini masih dalam proses perbaikan. Jalan nasional yang telah diperbaiki telah mencapai 11.000 titik, dan menyisakan 520 titik yang masih dalam proses pengerjaan. Jalan berlubang ditemukan di sejumlah kabupaten kota, yang terbanyak ditemukan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati saat melintasi jalur yang tengah dilakukan perbaikan jalan, tidak mempercepat laju kendaraan serta menggunakan alat keselamatan saat berkendara. Asar, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya bahan pokok sayur dan bawang, telur ayam ras juga mengalami kenaikan. Dan saat ini harga telur hampir mencapai Rp2.000 per butir. Mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga komoditas di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi melonjak naik. Tidak hanya bawang putih dan sayur, harga telur ayam ras juga melonjak naik mendekati Rp2.000 per butir. Salah seorang pedagang telur, Agus Purba, mengatakan naiknya harga telur secara berangsur sejak 1 pekan terakhir dari mulai Rp1.600 per butir hingga Rp1.900 per butir. Naiknya harga telur disesuaikan dengan ukuran besar dan kecil telur ayam ras. Kondisi ini disebabkan karena sulitnya mencari pasokan telur. Banyak distributor menyalurkan pasokan telur ke Pulau Jawa saat mendekati Natal dan Tahun Baru ini. Yang kecil ini mas, telur kecil dihitung 1.600. Kalau yang besar? Yang sedang itu 1.800. Yang besar jumbo 19 sampai 2.000. Diperkirakan harga telur ini akan terus melonjak naik, mengingat permintaan konsumen yang meningkat sementara jumlah pasokan tidak mencukupi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadiri peringatan Hari Ibu ke-96 dan HUT ke-25 DWP Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi Hari Ini. Bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Veronica Tan menekankan pentingnya penguatan komitmen dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan gender. Membangun edukasi yang baik bagi seluruh kaum perempuan di daerah menjadi upaya untuk meningkatkan partisipasi serta kesetaraan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Veronica Tan menekankan pentingnya penguatan komitmen dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan gender. Hal itu disampaikan Veronica Tan saat menghadiri peringatan Hari Ibu ke-96 tingkat Provinsi Jambi dan HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi tahun 2024. Veronica Tan mengatakan, meningkatkan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan merupakan implementasi dalam menjalankan misi keempat Astacita Pemerintah Prabowo Gibran. Peringatan Hari Ibu tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, namun juga harus dapat menjadi penguat komitmen seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Memastikan bahwa pemberian akses, partisipasi hingga pemanfaatan pembangunan dapat diimplementasikan secara adil dan merata kepada perempuan, menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan kesetaraan gender di daerah. Menciptakan pembangunan edukasi yang baik bagi seluruh kaum perempuan di daerah menjadi upaya yang harus dilakukan sebagai jembatan strategis untuk meningkatkan partisipasi serta kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Di mata Tuhan, perempuan dan laki itu sama. Di mata negara, Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengatakan hal yang sama, bahwa setiap rakyat Indonesia perempuan dan laki-laki sama di mata negara. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, mereka berhak mendapatkan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan hidup yang layak. Kalau mendapatkan pekerjaan berarti kita mikir satu, semua perempuan juga sama. Penasihat Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, bersama pemerintah Provinsi Jambi, DWP terus mengupayakan pembangunan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat, menghormati dan mendukung seluruh bentuk peranan dan kontribusi perempuan dalam pembangunan, ditargetkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah.
Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jambi telah mencapai angka 89,29. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan semakin merata dengan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik. Dan ini sudah kami lakukan sosialisasi, mendampingi beliau secara sukarela, mendatangkan narasumber yang kami biayai dengan sukarela juga. Kami bawa keliling ke Provinsi Jambi. Dan kami berharap dalam waktu dekat di Rumah Wamen mungkin jika berkenan nanti kami bisa membawa beliau ke kementerian untuk menceritakan metode yang beliau lakukan dengan setelah 10 tahun beliau survei ke masyarakat, kenapa orang sulit belajar, kenapa orang sulit menghafal, kenapa orang sudah hafal terus lupa lagi. Peringatan Hari Ibu tahun 2024 diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong perempuan-perempuan di daerah menjadi semakin kuat dan semangat dalam membangun Provinsi Jambi. Randy Arta, Adli, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati HUT ke-76 Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari sholawat bersama hingga hiburan rakyat. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 Desember mendatang. Pemkab Batanghari menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-76. Selain naik fun run, di hari jadinya ke-76 ini, Pemkab Batanghari juga menggelar bersolawat dan doa bersama, Batanghari Expo dan Karnaval, hingga pesta rakyat yang akan menghadirkan band Ibu Kota Wali pada 19 November mendatang. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Batanghari Riki Jaya Pratama mengatakan, kegiatan itu digelar untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan taraf perekonomian UMKM di Batanghari. Pelaksanaan rangkaian HUT ke-76 Batanghari pada tahun ini difokuskan di lokasi Aik Meliu serta alun-alun Batanghari. Riki Jaya Pratama berharap rangkaian kegiatan ini dapat memberikan hiburan kepada masyarakat dan membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Karnaval Pawai Budaya turut digelar dalam peringatan HUT ke-76 Kabupaten Batanghari. Berbagai penampilan dari ratusan peserta drum band hingga pakaian tradisional yang unik dan menarik disuguhkan pada karnaval tersebut. Pelaksanaan Karnaval Pawai Budaya di Kabupaten Batanghari Rabu pagi resmi digelar. Ratusan peserta pawai menggunakan kostum unik dan menarik turut serta dalam acara tersebut. Tidak hanya itu, sejumlah komunitas persatuan berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera Barat, Kerinci, maupun beberapa daerah lainnya juga berpartisipasi di kegiatan ini. Para peserta pawai berjalan memperagakan seni kreativitasnya, mulai dari garis start di KONI Batanghari dan finish di kawasan wisata Aik Meliu. Kemeriahan acara pun begitu tampak jelas saat barisan dari peserta tiba di panggung utama karnaval. Selain itu, penampilan peserta pawai ini juga mendapat penilaian dari panitia acara dan nantinya peserta yang mendapat nilai terbaik akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan. Karnaval Pawai Pembangunan Batanghari Tangguh ini disambut meriah oleh seluruh lapisan masyarakat yang datang untuk menyaksikan penampilan dari para peserta. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Perkim Bungo menggelar sosialisasi strategi partisipatif dan sinergi terang tahun 2024. Dan sosialisasi ini sebagai salah satu upaya untuk mematangkan rencana penataan wilayah perkotaan. Secara geografis, Kabupaten Bungo merupakan daerah yang terletak pada jalur utama lintas tengah Sumatera dan simpul pertemuan poros barat Provinsi Jambi. Letak wilayah seperti itu menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang memadai, khususnya infrastruktur permukiman. Pembangunan infrastruktur permukiman memiliki peran penting sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta dapat menunjang pembangunan perekonomian daerah. Hal itu dikatakan Sekda Kabupaten Bungo Mursidi
saat menghadiri sosialisasi Sipaster tahun 2024 yang digelar Dinas Perkim Bungo. Mursidi mengapresiasi seluruh pihak, khususnya jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang memilih Kabupaten Bungo sebagai lokasi rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang akan dipusatkan di kawasan Kecamatan Pasar Muara Bungo. Kita melakukan sosialisasi penataan kawasan perkotaan yang memang kita lanjut dari pertemuan kunjungan Pak Jokowi kemarin. Harapan kita ke depan ini memang bisa dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Kepala Dinas Perkim Redawati mengatakan sosialisasi ini merupakan terobosan inovasi baru untuk mengatasi tantangan terhadap pembangunan infrastruktur alat penerangan jalan atau APJ. Sosialisasi ini tak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan penyediaan infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Bungo, namun juga membuka peluang investasi swasta melalui mekanisme KBPU Unsolicited yang memberikan keuntungan dari segi efisiensi anggaran. Pada hari ini kita melakukan sosialisasi khususnya adalah Sipaster Bungo, yaitu inovasi perlibatan masyarakat dalam membangun alat penerangan jalan. Rangkaian ini merupakan rangkaian dari Sipaster. Sosialisasi rencana penataan wilayah perkotaan Muara Bungo telah dimulai sejak kunjungan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014-2024 Joko Widodo pada 4 April 2024 dan dilanjutkan dengan rapat teknis serta survei lapangan oleh tim Direktorat PKP Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Pemda serta Balai PPW Jambi. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Promosi wisata dan UMKM di Indovac Expo untuk meningkatkan perekonomian Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, Badan Promosi Pariwisata Batam mengajak seluruh pihak gencar mempromosikan wisata dan produk UMKM dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi di Kota Batam. Dengan promosi yang tepat, tentu akan dapat meningkatkan ekonomi Jambi secara signifikan. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau merupakan kota perbatasan dengan salah satu pelabuhan laut dan bandara tersibuk di dunia. Kota ini memiliki potensi besar menjadi pintu gerbang promosi bagi Provinsi Jambi karena lokasinya yang strategis untuk menarik perhatian investor dan wisatawan internasional. Dengan promosi yang tepat, tentu akan dapat meningkatkan ekonomi Jambi secara signifikan. Karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ikut serta dalam ajang nasional pameran ke-6 Indonesia Investment and Export Commodity INDOVZ Expo 2024 di Mega Mall Batam. Ketua Badan Promosi Pariwisata Batam, Rahman Usman, mengapresiasi promosi pariwisata Jambi dengan judul Betandang ke Jambi. Betandang ke Jambi memiliki arti berkunjung atau berwisata ke Jambi di INDOVZ Expo 2024 Batam. Ade mantan Menteri Pariwisata era Presiden B.J. Habibie, Marzuki Usman ini mengajak seluruh pihak untuk lebih gencar mempromosikan wisata dan produk UMKM dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi di Kota Batam. Kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan Batam membuka ruang representatif. Kolaborasi ini sangatlah penting dalam mempromosikan UMKM dan wisata Provinsi Jambi agar lebih efektif sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jambi. Di Asia Tenggara, ya ini nilai jualnya tinggi. Problem kita adalah konektivitas dari Batam ke Jambi, dari Jambi ke Kerinci, dari Jambi ke Merangin. Ada tidak konektivitas itu. Wisatawan tidak mau lebih dari 2 jam. Hanya saja mungkin ke depan kami berharap pelaksanaan ini harus betul-betul disiapkan secara matang. Artinya apa?
dibuatlah satu provinsi dengan 11 kabupaten kota dengan stand masing-masing dari kabupaten, sehingga betul-betul apa yang kita ekspor dari Jambi itu betul-betul nyampe. Dalam acara ini, sejumlah perusahaan perjalanan wisata dari Jambi menawarkan paket-paket wisata Jambi dari pariwisata biasa atau minat umum hingga pariwisata minat khusus. Sebagaimana diketahui, Provinsi Jambi memiliki gunung tertinggi di Pulau Sumatera, yakni Gunung Kerinci. Selain itu, Provinsi Jambi juga memiliki Taman Nasional Berbak, Geopark Merangin, bagian dari warisan dunia, konservasi gajah, kepurbakalaan Candi Moro Jambi, dan keindahan alam Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, kuliner dan tak kalah pentingnya wisata religi, sejarah, dan budaya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati mengapresiasi capaian dan kinerja TVRI Stasiun Jambi pada tahun 2024. Hingga awal Desember, kerjasama PNBP TVRI Stasiun Jambi mencapai 1,8 miliar rupiah atau 140% dari target 1,3 miliar rupiah. Keberadaan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah menjadi unsur pendukung dalam penyiaran TVRI nasional. Selain berperan dalam memberdayakan masyarakat di seluruh aspek kehidupan, keberadaan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah juga sangat membantu pemerintah dalam mengenalkan budaya daerah setempat ke tingkat nasional. Hal itu dikatakan Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati saat melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan pegawai TVRI Stasiun Jambi. Retno Wulan Kartiko Purbojati mengapresiasi kinerja TVRI Stasiun Jambi yang gencar meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan mitra kerja. Jalinan kerjasama itu terlihat dari capaian pendapatan negara bukan pajak PNBP TVRI Stasiun Jambi pada tahun 2024. Hingga awal Desember 2024, capaian PNBP TVRI Stasiun Jambi mencapai 1,8 miliar rupiah atau 140% dari target 1,3 miliar rupiah. Pencapaian PNBP itu tak terlepas dari kepercayaan mitra kerja terhadap kualitas program tayangan TVRI Stasiun Jambi. TVRI Jambi kali ini sangat luar biasa ya, bisa mencapai PNBP 140% di atas target. Artinya ini adalah bagaimana TVRI Jambi bisa melihat peluang-peluang untuk bekerja sama untuk meningkatkan PNBP. Kedepannya seperti apa harapannya? Ya, kalau saat ini kita ada peluang, kemarin itu ada pilkada ya, dan ke depan saya rasa masih banyak lagi yang bisa dikerjasamakan gitu dengan Pemprov, Pemkot, Pemkap gitu ya, masih ada seperti pelantikan. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan, kinerja dan capaian pada tahun 2024 tak terlepas dari kinerja seluruh pegawai. Selain meningkatkan kualitas program siaran, dalam masa kepemimpinannya, Herli Marjoni bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan menjadikan TVRI Stasiun Jambi sebagai rumah publik. Dalam meningkatkan kenyamanan kerja pegawai, pada tahun ini TVRI Stasiun Jambi telah melakukan rehab kantor dan 3 rumah dinas operator transmisi, serta membangun gedung record center. Sementara dalam memberikan ruang kepada publik untuk berkreativitas, TVRI Stasiun Jambi membangun studio outdoor, Creative Hub, dan studio cafe. Satu penghargaan yang luar biasa, Bu Direktur Pengembangan Usaha, Bu Wulan, datang ke TVRI Stasiun Jambi dan melihat bagaimana progres pembangunan di TVRI Stasiun Jambi. Hari ini kita meresmikan studio cafe. Nah, diharapkan nanti masyarakat di samping untuk latihan di Creative Hub kita untuk latihan nari, latihan membuat drama atau juga untuk kegiatan olahraga, juga kita siapkan kafenya. Pada kunjungan kerjanya ke TVRI Stasiun Jambi, Retno Wulan Kartiko Purbojati juga melakukan peninjauan ke studio outdoor, podcast, Creative Hub, studio alam TVRI di Kelurahan Pijoan dan meresmikan studio cafe. Daniel Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi TVRI Stasiun Jambi yang menginisiasi terlaksananya Bintang Andalas 2024. Partisipasi TVRI Stasiun Jambi menjadi salah satu contoh nyata sinergi dan kolaborasi strategis dalam memajukan pembangunan daerah. Tak pernah lelah untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang mengangkat khazanah seni budaya. Program tayangan TVRI Stasiun Jambi juga sebagai wujud kepedulian akan kelestarian seni budaya daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Jambi yang diwakili Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah saat menghadiri final Bintang Andalas tahun 2024 yang digelar oleh TVRI Stasiun Jambi di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi TVRI Stasiun Jambi yang telah menginisiasi terlaksananya program Bintang Andalas tahun 2024. Inovasi dan kreasi dalam program-program pelestarian budaya, lingkungan, dan promosi potensi daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Partisipasi TVRI Stasiun Jambi menjadi salah satu contoh nyata sinergi dan kolaborasi strategis dalam memajukan pembangunan daerah. TVRI Stasiun Jambi diharapkan dapat terus berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi program-program pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Pak Gubernur Jambi, tentunya kami mengapresiasi kepada TVRI Jambi yang sudah berinisiasi dalam melombakan final Andalas pada malam ini. Ini salah satu upaya TVRI Jambi dalam mengangkat potensi dan inovasi anak-anak muda melalui lomba lagu Andalas ini. Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan, Provinsi Jambi memiliki segudang seni dan budaya. LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memfasilitasi pelestarian seni maupun kebudayaan daerah agar menjadi kebanggaan masyarakat. Festival Bintang Andalas bukan hanya sebagai ajang pencarian bakat, namun sekaligus menjadi panggung bagi anak-anak muda berbakat daerah untuk menunjukkan bakatnya di bidang seni suara dengan latar belakang budaya Jambi. Potensi besar ini diharapkan dapat melahirkan bintang-bintang baru yang berbakat. Mendukung pelestarian seni budaya daerah menjadi wujud nyata komitmen LPP TVRI untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat. Bintang Andalas Jambi 2024, saya rasa ini ajang yang sangat luar biasa. Dan ini ajang untuk pencari bakat ya, khususnya penyanyi, bagaimana pemuda-pemudi Jambi bisa mengembangkan bakatnya di acara ini. Ya tentu saja, karena ini merupakan salah satu kearifan lokal ya. Lagu-lagu yang dibawakan juga lagu-lagu daerah yang tentunya juga harus dilestarikan. Perjalanan panjang pengabdian TVRI Stasiun Jambi dalam mengiringi pembangunan Provinsi Jambi menjadi torehan prestasi, serta komitmen dalam merawat kebinekaan untuk menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Randy Arta, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar ngobrol publikasi Ngopi Informasi bersama Insan Media. Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Tentang pedoman pelaksanaan kegiatan kehumasan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi keterbukaan informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Selasa kemarin menggelar ngobrol publikasi informasi Ngopi bersama Insan Media. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi bersama Insan Media, kegiatan tersebut juga diselenggarakan dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Kebutuhan media terhadap informasi dan kebutuhan Kanwil Kemenak untuk dipublikasikan menjadi jembatan yang perlu ditata dengan baik. Kantor Wilayah Kementerian Agama sangat membutuhkan media untuk membantu publikasi program maupun kegiatan secara luas kepada masyarakat. Bangun sinergisitas antara kita satu dengan yang lain.
Bapak-bapak kan punya tugas untuk melakukan publikasi kan, berita. Kami juga butuh dipublikasikan. Jadi ya nyambung lah. Cuman mungkin ke depan kami juga ingin bahwa teman-teman media juga menyampaikan program-program dan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahbub Daryanto berharap sinergi positif insan media dan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dapat terus terjaga dalam rangka memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.